Randi, Yayus, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, sehat? Sehat. Sudah. Nah, maka jurusan perikanan itu sangat cocok kalian pilih. Pertama, kalian bisa usaha di rumah, kalian bisa kuliah jurusan di perikanan, menjadi penyuluh perikanan atau pengawas perikanan. Kemudian nanti bisa juga kalau pengen jadi guru bisa, seperti saya, seperti Pak Rudi bisa. Ya, tuh. Jadi tetap semangat, jangan khawatir. Kalau saya dulu kuliah tuh bilang pilih jurusan yang sedikit peminatnya karena lapangan pekerjaannya pasti lebih besar. Tuh ya. Materi sebelumnya adalah menyiapkan wadah media untuk melaksanakan sortasi dan grading. Minggu lalu sudah, jadi minggu ini kita tujuan pembelajaran dan penilaiannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan menerapkan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen. Dan yang keempat, peserta didik mempraktekkan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen. Untuk KKM, mata pelajaran teknik penanganan panen dan pasca panen yaitu 75 ya. Jadi 75 kalian akan dinyatakan tuntas dalam mata pelajaran ini. Kemudian penilaian nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Ini adalah materi kita hari ini. Jadi saya akan minta kalian memperhatikan video yang ada di depan kalian, di slide kalian ya. Video tersebut kalian perhatikan, kemudian kalian catat yang bisa kalian catat. Setelah itu nanti kalian akan harus menyelesaikan masalah gimana sih tentang sortasi dan grading ini. Bisa kita mulai videonya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini proses mau dilakukan sortasi dan grading ya. Ini caranya. Perhatikan videonya hati-hati. Oke, sudah perhatikan semua? Sudah? Sudah. Bisa kita lanjut untuk beberapa pertanyaan terkait video yang kalian tonton barusan? Bisa? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah kalian melihat ada perbedaan ukuran pada benih tersebut? Ada? Ada? Oke. Pertanyaan berikutnya. Mengapa bisa terjadi perbedaan ukuran? Mengapa? Mengapa bisa terjadi perbedaan ukuran? Kenapa? Perbedaan usia. Yang lain? Tidak apa? Tidak sebagian makan. Bisa. Yang lain? Kenapa? Kurang konsumsi makanan. Kurang gizi. Ada? Apa lagi? Ya, tadi jawaban dari Ewal dan Dedi sangat baik ya. Karena apabila dia kalah dalam mengambil makan dengan teman-temannya, dia akan kurus, dia akan kalah. Dia yang menang nanti itu yang paling banyak makan. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi perbedaan ukuran?
tepat memisahkan yang besar dan kecil. Yang lain apa? Betul itu. Jadi dipisahkan. Ukuran besar dengan besar, kecil dengan kecil. Oke, apabila sudah, kalian jawab yang benar tadi berapa orang? Ewal, si Henry dan Denny. Oke, 3 orang tersebut silahkan cari kelompok, cari temannya untuk jadi 3 kelompok. Denny buat kelompok sendiri dengan temannya, Henry membuat kelompok sendiri, dan Ewal membuat kelompok sendiri. Jadi kalian ini yang menjawab pertanyaannya yang paling cepat dan paling tepat. Nanti kalian akan membantu temannya yang belum paham. Oke, silakan. Oke, nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sip. Ya, ada dari 3 kelompok ini silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, nih, mengapa bisa terjadi perbedaan ukuran? Nah, itu kalian jawab pertanyaannya. Kemudian, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi perbedaan ukuran? Nah, kalian jawabnya, diskusikan sama kelompoknya. Mengapa bisa terjadi perbedaan ukuran? Tadi udah dijawab sama temanmu, Ewal, Denny, dan Henry. Nah, silakan kalian kembangkan lagi bersama kelompoknya masing-masing. Ya, ini yang kalian diskusikan. Kalian yang paling baik itu dilaksanakan sortasi dan grading kapan? Berapa kali dalam sebulan? 2 kali, berarti tiap 2 minggu sekali. Bahwa untuk agar tidak terjadi perbedaan ukuran, dilakukanlah sortasi dan grading. Oke, apabila sudah, silakan kalian jawab lembar esai yang tadi saya sampaikan. Nih, dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian nanti kalian maju untuk mempresentasikan. Presentasi itu untuk memisahkan ikan yang sakit, yang lemah, yang cacat. Nah, itu presentasi. Nah, kalau grading tadi untuk misalkan menyeragamkan ukuran agar ukurannya selalu sama. Nah, oke, silakan dikerjakan. Yang tidak dipahami ditanyakan, Pak, gimana cara kerja sortasi ini, Pak? Apa yang harus kita siapkan? Tadi di video udah kalian lihat kan? Dia pegang apa? Ember. Terus apa lagi? Ada tadi? Oke, diskusikan, dijawab 2 soal tersebut. Cara kerja kegiatan sortasi dan cara kerja kegiatan grading. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Yang tidak dipahami atau yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Contoh tadi baskom sortir bingung, nggak tahu namanya apa, pokoknya yang goyang-goyang. Pokoknya baskom yang digoyang-goyang, nggak tahu namanya, itu kan? Oke, sekarang itu sudah tahu namanya. Silakan kerjakan lagi. Apa itu jaring halus untuk menampung ikan atau benih sebelum dilakukan sortasi dan grading. Ada apa lagi kan? Apa kan? Salin lagi, dicatat lagi untuk bahan mereka kasih. Silakan tanya lagi apa? Apa? Tanyakan. Ini yang mukanya apa? Pak, yang sortasi itu yang misalkan yang Cacat, sakit, lemah. Kalau grading itu penyeragaman. Tangan dulu untuk membantu. Oke, silakan sampaikan.
Selamat pagi, baik kami dari ini. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pasca panen, sortir dan grading. Saya persilakan ke materi. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, buatlah cara kerja dalam kegiatan sortasi. Cara sortasi ini yaitu untuk memisahkan bibit yang sakit atau cacat lemah. Setelah dipisahkan, bibit ikan akan disimpan di bak sortasi atau apa. Yang kedua, buatlah cara kerja dalam kegiatan grading. Setelah melakukan sortasi, kita akan melakukan cara grading. Grading ini adalah proses pemisahan atau pemilihan ukuran bibit ikan. Dan cara pemisahan bibit ini menggunakan vakum sortir dengan ukuran yang tertentu. Baik, terima kasih. Nomor 3, beri tepuk tangan nomor 3. Baik, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Tadi dari 3 kelompok ini sudah sangat baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi, kemudian nanti saya kuatkan dengan teorinya. Jadi sortir, cara kerjanya adalah siapkan dulu alat bahannya. Gimana kalian mau sortir kalau alat bahannya belum siap? Ya kan? Siapkan dulu alat bahannya. Alatnya apa? Kalau alatnya tadi ada yang apa? Ada metode sortir. Kemudian bahannya benih ikan. Kan? Paham? Materinya sudah bisa dipahami? Sampai di sini? Mudah? Mudah ya? Kesimpulannya adalah sortasi itu untuk memisahkan ikan yang mati. Grading itu untuk mudah toh? Oke, sudah? Berarti pertemuan selanjutnya kita melakukan ya, melakukan dan mempraktekkan kegiatan sortasi dan grading. Nah, jadi nanti kita lihat Budi goyang-goyang nih. Ya, tetap bersama kelompoknya sampai. Baik, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Siap.